KJV yang dianggap authorized version juga tidak ada gitu ya. Di apalagi yang literal itu sama sekali nggak ada. Di Pesita Aram tidak ada. Jadi artinya semangat para penerjemah seperti LAI dan kawan-kawan adalah ingin menunjukkan bahwa Torah itu dibatalkan oleh salib gitu. Nanti termasuk nanti kelihatan di terjemahan kitab Galatia. Doktrin-doktrin Eropa bilangnya Yesus membatalkan Torah dengan kayu salib, dengan memakukan di kayu salib. Jadi kalimat-kalimat terjemahan Galatia itu nggak sesuai sebenarnya. Nanti kita lihat perbandingan dengan terjemahan El Sadik. Tim walaupun belum sampai sana, tetapi ketika saya dulu ngecek di perikop atau bagian-bagian yang sering diperdebatkan di Galatia, itu nggak sesuai itu. Jadi konflik yang disampaikan oleh Paulus di Galatia bukanlah konflik antara Torah dan antara PB, itu bukan itu. Tapi konfliknya adalah kalangan Yahudi dan Yunani atau disebut non-Jewish, gitu, non-Yahudi. Nah, sekarang dengan salib kalian disatukan, tidak lagi berseteru. Nah, jadi kalimat kata kunci berseteru ini akhirnya dikesankan itu untuk Torah, hukum Torah dan salib, padahal bukan itu. Jadi pemenggalan komanya salah. Nanti kalau teman-teman memperhatikan di terjemahan ET 2022 itu tidak ada seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah diedit di ET 2023, pasti itu tidak ada. Karena sebagian itu sudah saya edit itu ya, di Galatia itu sudah saya cek. Enggak seperti ini harusnya. Cara menggalnya aja salah gitu. Jadi karena perpindahan koma, jadi akhirnya mengesankan bahwa konflik-konflik di kalimat itu seakan-akan itu konflik antara hukum Torah di sini dan hukum salib, pengajaran Yesus. Padahal nggak seperti itu. Sama seperti kalau kalian perhatikan hukum kasih. Kasih itu tidak cemburu. Padahal di PL itu dikatakan Tuhan itu pencemburu. Sama saja di kitab yang sama ada nulis Tuhan itu pencemburu. Di kitab yang sama ditulis kasih itu tidak cemburu. Padahal dikatakan di bagian ketiga Tuhan itu adalah kasih. Jadi penerjemah menuliskan 3 poin yang saling bertentangan dalam satu kitab. Nanti di saat kita tidak akan ada seperti itu. Kalau Tuhan itu pencemburu, kenapa hukum apa yang disebut mengasihi itu tidak boleh cemburu? Berarti kamu tidak boleh meniru Tuhan. Di PL khususnya ya, Tuhan PL. Nah, hal seperti ini yang perlu dibenahi di kekristenan. Tidak sesuai. Nah, jadi saya memahami apa yang dari 2 Timotius 3:16 itu, apa yang diilhamkan itu anugerah. Nah, kata anugerah sendiri bukan sekedar kalau bahasa kita presiden menganugerahkan, raja menganugerahkan, itu istilahnya seseorang yang memberi kepada bawahannya. Sederhana itu. Tetapi nanti kata anugerah yang bersumber dari kata chen itu enggak seperti itu. Nah, ini kata chen ini juga bisa dicocok logi dengan proyek KW ya. Karena K-nya itu kan ken ya. Jadi selain dari bahasa Jawa kuno kata ken, kebetulan di bahasa Ibrani juga ada kata anugerah. Itu terjemahan dari kata anugerah atau sumber dari kata anugerah. Untuk bahasa anugerah mungkin suatu saat kita bahas tersendiri. Kalau enggak silakan tonton lihat di YouTube di sini ya. Nah, kemudian kita membahas 3 aturan. Jadi ada berapa nih? Ada 5 malah.